Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atep Bufa Satria Oktariana, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas 11 Maret. Berikut ini adalah video PPL keempat dengan model Project Based Learning pada materi Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran pagi hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Suatul. Siapa lagi? Fakir. Edi Bamba. 3 orang tidak hadir. Ada yang tahu keterangannya? Apa? Sakit. Sakit 2 orang. Ya baik, kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit lekas sembuh. Ya, supaya bisa berkumpul lagi bersama kita mengikuti kegiatan pembelajaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengamalan sila-sila dari Pancasila, sila pertama sampai sila ke-5. Ya, kita kemarin sudah membuat proyek apa? Peraturan perundang-undangan. Buat poster. Ingat nggak? Kita bikin poster tentang Pancasila, ya, pengamalannya sila pertama sampai sila ke-5. Ya, di sila pertama bunyinya bagaimana? Simbolnya apa kemarin? Bintang. Ya, masih ingat ya? Baik. Nah, menyambung ke materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan. Ya. Tadi sampai ke sekolah atau di sekolah, siapa yang pernah melihat peraturan sekolah? Pernah melihat? Di mana dipajangnya itu peraturan sekolah? Situ, Pak. Ada dari pintu gerbang pun sudah ada peraturan, ya. Masuk ke dalam sekolah ada peraturan sekolah. Di kelas ada nggak? Ada. Siapa yang membuat? Satu kelas, kesepakatan bersama. Apa sih tujuannya bikin peraturan kelas? Supaya tertib. Apalagi menaati peraturan, ya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan pelajaran yang akan kita pelajari atau materi yang akan kita pelajari tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, ya. Materi yang kita pelajari hari ini tentang Maria, bisa tolong dibaca? Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu menelaah maka tata urutan peraturan undang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan baik. 2. Melalui kegiatan kelompok peserta didik mampu mendiskusikan suatu urutan perundang-undangan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan
baik. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ada gambar segitiga, piramida. Ya, tentang apa ini? Atau urutan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, ada berapa urutan? Ada 7. Yang tertinggi apa? Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang paling di urutan ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, tata urutan peraturan perundangan ini jika diibaratkan seperti anak tangga ya. Setiap langkahnya punya tingkatan masing-masing. Nah, ini pun sama. Ketujuh peraturan ini punya tingkatannya masing-masing. Mengapa? Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ada hierarki atau tingkatan. Bahasa lainnya tingkatan adalah hierarki. Kenapa sih ada tingkatan-tingkatan yang tadi? Siapa bisa jawab? Ya, Rais. Karena peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Apa sih hakikat peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan berbeda dengan undang-undang karena undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Di dalam Oke, ini dia pengertian dari peraturan perundang-undangan. Pandu, bisa dibaca? Peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan seperti DPR, DPRD Presiden, dan Gubernur. Oke, ini adalah pengertiannya ya yang tadi saya jelaskan bahwa berdasar. Nah, berikutnya kita sudah belajar tentang tadi tata urutan peraturan perundangan. Ya, ada yang satu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian kita bahas tentang fungsinya, peranannya. Lalu kita bahas tadi tentang pembentukan peraturan perundang-undangannya. Nah, sekarang kita mau coba buat kelompok. Ya, bersama dengan kelompok yang sudah ditentukan, kita akan mencoba membuat satu mind mapping atau peta pikiran. Nih, seperti ini. Kita waktu itu pernah membuat mind mapping manual di buku atau di karton. Sekarang kita mau coba buat mind mapping menggunakan salah satu aplikasi. Ya, kita manfaatkan teknologi yang ada. Kita membuat mind mapping seperti ini contohnya. Ya, dengan menggunakan aplikasi kita membuat mind mapping. Mind mappingnya nanti tentang apa? Tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Tugasnya membuat apa? Mind mapping tentang apa? Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi tahapannya nanti bersama kelompok. Pertama download aplikasi Canva kalau belum ada. Ya. Selanjutnya membuat prosesnya, mind mapping tentang proses penyusunannya. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Ya. Kelompok pertama akan membahas proses penyusunan undang-undang. Ya. Kelompok yang kedua membahas tentang proses penyusunan peraturan pemerintah. Kelompok ketiga membahas tentang proses penyusunan peraturan presiden. Yang keempat, kelompok keempat membahas tentang proses penyusunan peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir kelompok 5 membahas tentang proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, proyek membuat mind mapping ini dikerjakan sekarang. Nanti jika sudah selesai akan dipresentasikan ke bersama dengan kelompok. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Sekarang kalian boleh menggunakan handphone kalian, boleh untuk mencari referensi.
tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan, lalu kalian diskusikan dan buat mind mapping tentang proses penyusunan peraturan tersebut. Ya, silakan dikerjakan. Gimana kelompok 2? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah dapat? Sudah. Sudah dapat, Pak. Bisa lihat prosesnya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu membuat mind mapping tentang proses penyusunan undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam mind mapping kami menggambarkan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan Ya, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Adakah yang ingin bertanya? Proses keadaan, saya ingin bertanya ke kelompok 1. Sosialisasikan peraturan yang baru dibuat. Pertanyaan Fahri, bagaimana cara mensosialisasikan peraturan yang telah dibuat? Silakan kelompok 1 siapa yang mau menjawab. Oke. Penyebar luasan peraturan Nah, perundang-undangan. sebelah sini ya. Penyebar luasan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan cara lainnya. Penyebar luasan peraturan perundang-undangan melalui media cetak berupa lembaran lepas maupun himpunan. Penyebar luasan dengan cara sosialisasi dapat dilakukan dengan tatap muka atau dialog langsung. Ini sudah bagus desainnya, sudah menarik. Mungkin tulisannya ya, kelihatan nggak tulisannya? Ya. Untuk yang di bagian belakang mungkin terlalu kecil ya. Jadi nanti diperbaiki tulisannya supaya agak diperbesar ya, supaya kita semua yang di belakang juga bisa melihat tulisannya. Gitu kelompok 1 bisa dipahami? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Evaluasi kita hari ini silakan join nomornya 703 Oke, baik. Evaluasinya telah selesai. Kita lihat hasilnya. Ya. Pertama ada Alicia Salsabila. Tepuk tangan untuk Alicia. Kesimpulannya adalah peraturan undang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan undang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar konstitusi yang tertulis yang merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan undang-undangan nasional. Kita mau refleksi ya, bagaimana pembelajaran hari ini berlangsung? Apa perasaan yang dirasakan ketika mengikuti pembelajaran atau setelah mengikuti pembelajaran? Oke, ada yang mau menceritakan rasanya setelah mengikuti pembelajaran? Boleh? Refleksi pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dengan diskusi kelompok saya mampu memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dan proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke, senang. Oke, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang semangat dan komitmen kebangkitan nasional. Semangat dan komitmen kebangkitan nasional. Ya, untuk tugas berikutnya nanti sampai di rumah pelajari tentang bab 4 ya. Kalian pelajari tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat dalam peristiwa kebangkitan nasional atau siapa saja yang menjadi pelopor dari kebangkitan nasional. Kan dipimpin doanya ketua kelas. Mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi dalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.